Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kalian yang telah hadir, yang tentunya memiliki rasa ingin tahu, rasa penasaran, ingin belajar bagaimana agar bisa ada gambaran soal-soal a- ASAT atau asesmen sumatif akhir tahun yang Bapak buat untuk tahun sekarang. Mohon maaf ini agak telat. Yang tadi dijadwalkan pukul berapa tadi? Pukul 7.20, sekarang sudah 7.35. Oke, tidak apa-apa. Ada waktu yang tersedia kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini kelas 7 ya. Jadi Bapak takutnya salah mengeser. Kelas 7 betul ya? Kil. Iya, Betul. Pak. Oke. Betul. Ya, oke, Pak. terima kasih atas konfirmasinya. Oke, terlebih dahulu Bapak akan share kisi-kisi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya di grup WA kelas 7. Kelas 7. Bentar, mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk memahami dengan baik soal-soal yang nanti akan muncul, membuahkan hasil, membuat kalian khususnya yang ikut, atau mungkin yang lain nanti dapat rekamannya juga, bisa mengerti ya. Bagi yang ikut Zoom ini, bisa langsung tanya-tanya ke Bapak ya. Bagi yang tidak, mungkin hanya rekamannya nanti kalau sempat direkam itu juga kalau sempat ya. Baik, akan Bapak share kisi-kisinya. Kisi-kisi Asad. Nice. Kisi-kisi Asad. Ini buku menempatkan di sini. Oke, ntar. Oke, ini nampaknya. Oke, Bapak ulang lagi. Belum. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunggu sebentar. Bapak akan screen share kisi-kisi Asad kelas 7. Sebelum dijelaskan, Bapak mau tanya dulu, konfirmasi, apakah di layar handphone atau laptop kalian sudah muncul kisi-kisi Asad? Sudah. Oke, ya, karena sudah, kita, Sudah. ya, oke, terima kasih semuanya. Kita mulai saja, supaya nanti Bapak tidak harus keliling kelas ya, karena pengalaman yang sudah-sudah
ketika pelaksanaan ujian, asat ataupun apa, ketika kemudian Bapak harus menjelaskan maksud dari soal, sering tidak kena semua gitu ya. Ruangan ini dijelaskan, ruangan satu dijelaskan, ruangan dua dijelaskan, ruangan tiga tidak keburu waktunya. Nah, karena itu Bapak ambil strategi pakai online seperti ini. Dan di online-nya pun akan Bapak ambil strategi lagi dengan cara mendahulukan soal esai ya, mendahulukan penjelasan soal esai. Oke, sepakat? Baik, ya. Kita akan mendahulukan soal esai. Insya Allah. Nah, di sini untuk soal esai, karena soal pilihan gandanya sampai 35, berarti soal esai dari 36 sampai 40. Atau ada juga pola mulai lagi dari satu sampai 5 gitu kan. Kalau Bapak di kisi-kisi kebetulan polanya melanjutkan dari 35 ke 36. Jadi soal esai dimulai dari soal 36 ya. Oke, mohon diperhatikan di sini soal esainya kisi-kisinya adalah disajikan kata acak ya, disajikan kata acak peserta didik dapat menyusunnya menjadi kalimat dengan tepat ya. Nah, materinya materi tentang apa? Materi tentang ini al-unwan ya. Materi tentang al-unwan. Nah, al-unwan itu artinya alamat ya. Materi tentang alamat. Nah, lebih lebih spesifiknya lagi, lebih khususnya lagi dalam materi alamat ini ada subtema al-arqam. Al-arqam. Saya di sini, Neng, di luhur. Al-arqam yang artinya angka ya, angka. Nah, jadi di tema ini, di tema, di kisi-kisi ini nanti akan ada, perhatikan nih, kalau mungkin dicatat ya, nanti akan ada kalimat rotib ya, rotib ya, atau sejenisnya. Ada suruhan, ada fi'il amar yang berbunyi rotib, susunlah gitu ya. Susunlah rotib al kalimat ibtidaan minal kalimatil lati tahtaha khotun ya. Nanti di soal 36 itu eh, apa namanya instruksinya, perintahnya adalah rotib al kalimat ibtidaan minal kalimatil lati tahtaha khotun. Yang artinya, nah ini Bapak menjelaskannya sekarang. Rotib susunlah ya, kata-kata diawali dengan kata yang bergaris bawah. Nah, jadi nanti ada kata-kata ya, ada kata-kata, beberapa kata ya, satu, dua, tiga, gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh misalnya. Ada 7 kata. Disusun, diawali dengan kata yang bergaris bawah. Sudah ada keywordnya, kata kuncinya yaitu kata yang bergaris bawah. Nah, awalnya. Kalau diawali kata yang bergaris bawah, ada kemungkinan benar. Nah, kalaupun kesananya kurang tepat, mungkin ada nilainya agak gede. Tapi kalau tidak diawali dengan kata yang garis bawah, nah, itu kemungkinan walaupun diisi nilainya nggak terlalu gede. Kalau tepat sekali, ya pasti nilainya gede. Ya. Perlu diketahui untuk soal esai ini, poin keseluruhannya 30 ya, 30%. Jadi dari 5 soal itu poinnya 30. 30 aja kalau dibagi 5 rata berarti
Satu soal 6 ya, 6 poin. Nah, sedangkan pilihan ganda 35 soal itu poinnya 70. Kalau dibagi rata berarti berapa ya? Masing-masing soalnya 2 poin. Ya, untuk pilihan ganda masing-masing soal 2 poin. Untuk apa tadi? Untuk esai masing-masing soalnya 6 poin. Nah, jadi soal esai ini berbobot ya. Nah, kalau pilihan ganda itu kalau salah ya udah salah, nggak ada poin. Aturannya begitu. Tapi kalau soal esai, kalaupun salah itu masih ada poin, ada nilainya. Walaupun salah tetap masih ada nilainya. Itu yang eh, esai. Makanya Bapak awali dengan esai dulu ya. Oke. Jadi nanti di esai nomor 36 itu ada dua soal. Nomor satu, nomor dua. Gitu. Nomor satu menyusun, nomor dua juga menyusun. Ya. Disusun dari kata yang bergaris bawah. Pak, eh, temanya apa? Tadi sudah. Temanya tentang al-unwan atau alamat. Lebih spesifik lagi, al-unwannya juga tentang ada unsur nomor, angka-angka gitu ya. Kayak Wahid, Isnin, Selasa, nomor HP gitu kan pernah diajarkan. Nah, berarti kalian nanti di rumah ya, coba dibuka-buka buku PDF, link buku PDF bahasa Arab nanti yang tema ini ya, yang tema Al-Unwan, di sana tuh ada contoh-contoh soal. Soal yang menyusun kalimat juga ada gitu kan. Menyusun kalimat. Kita pelajari eta untuk menjawab pelajari di buku itu ya, yang di buku yang kemarin Bapak share linknya. Pelajari tentang al-unwan, khususnya tentang nomor, tentang al-arqam, kemudian langsung aja ke latihan yang ada ini ya, yang ada apa? Yang ada menyusun kata menjadi kalimat. Begitu. Gak akan jauh dari sana ya. Dapat ya, dapat info, dapat gambaran soal untuk nomor satu adalah menyusun kata menjadi kalimat. Soalnya ada dua, nomor satu dan nomor dua. 36 itu punya anak soal ya, nomor satu, nomor dua. Masing-masing ya, enggak disambungkan kalimat satu dengan kalimat dua, enggak, masing-masing. Kalimat satu disusun, kalimat dua disusun masing-masing. Nah, oke, Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut ke nomor berikutnya. Fani, Anin, Ragil, Lulu, Karen, atau yang lain barangkali tidak muncul di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Oke, ya. Tidak. Oke. Nah, Karen, ada? Nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 37 ya. Soal esai nomor 2 alias nomor 37. Di mana munculnya? Nah, udah lihat ke sini aja ke layar aja ya. Nanti kan bisa dibaca sendiri di grup kalau ingin lebih ini. Kita muncul lihat ke layar aja fokus. 37. Mana 37? 36, 39, 37. Nah, di bawah nih. 37. Kalau di sini ya Bapak disclaimer dulu ya, Bapak kasih penjelasan dulu karena Bapak juga mungkin ada human error, ada kesalahan gitu. Barangkali antara kisi-kisi dengan soal ada yang keliru, ya sekarang saatnya Bapak perbaiki ya. Ya. Kalau di sini di kisi-kisi yang sudah di-share, ditulis, disajikan, soalnya adalah disajikan beberapa kalimat tumpang tentang al-bait. Ya, al-bait itu artinya rumah, ya, materi tentang rumah. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan pertanyaan yang sesuai dengan benar. Nah, jadi materinya al-bait atau rumah. Nah, terus kalau ke bahasa Arabanya tentang khobar muqaddam mubtada muahor, tentang apa?
qawaidul lughahnya ya, kaidah bahasanya. Nah, jadi ada menurut kisi-kisi ini ya, ada sebuah kalimat tret 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 tret. Tret. Oke, Bapak kasih tahu saja ya. Bapak kasih tahu. Ada sebuah kalimat, kalimatnya satu, dua, tiga, empat. Ke bawah tuh satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ya. Kalimatnya bla 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 bla. Enggak akan Bapak bacakan. Kalau dibacakan kan sama dengan membocorkan soal. Enggak bagus ya. Kita berjuang saja. Kalian berjuang. Sama Bapak juga berjuang untuk menjelaskan supaya bisa ngerti. Nah, terus kalimat tersebut nah, berisi pertanyaan dan jawaban. Gitu. Pertanyaan dan jawaban. Tetapi, gitu ya. Tetapi kalimat tanyanya itu tidak dimunculkan alias di titik-titik. Nah, titik-titiknya itu harus diisi dengan kata tanya yang tepat. Gitu. Misal begini, ada kalimat titik-titik ismuka, tanda tanya, ismi Ahmad. Jadi contoh itu ya. Siapa yang bisa menjawab? Titik-titik ismuka, tanda tanya, ismi Ahmad. Titik-titik diisi apa? Coba. Fani, Anin, Ragil, Lulu, Karen, dan yang lain. Ma ismuka. Ma Nah, ismuka. iya, betul sekali. Jadi, jawaban untuk titik-titik itu adalah ma. Tah, jika gitu. Nah, jadi kalian isi kalimat tersebut dengan kata tanya. Dan, ya, kabar baiknya lagi, kata tanyanya itu sudah disediakan, tinggal dipilih. Itu. Nanti di nomor 37 itu bentuk soalnya do al-as'ilah. Letakkan kata tanya. Gitu. Letakkan pertanyaan. Dalam kurung, ya nanti kata tanyanya yang akan muncul ya. Perhatikan nih. Boleh dicatat nih ya supaya nanti gampang ngapal kena tinggal buka buku nah baik gitunya. Kata tanya yang akan dimunculkan ya. Kan ada 4 nomor nih. Kata tanyanya adalah yang pertama aina atau di mana, ya kan? Yang kedua madza atau apa? Apa? Mada. Misalkan mada fil bait. Ada apa di rumah? Nah, mada gitu. Apa yang ada di rumah? Apa yang? Ya, apa yang. Mada itu apa yang ya. Kemudian kata tanya yang ketiga pilihannya itu min. Ya, bukan min. Men. Ya, men. Ya, men. Kayak man atau min kela. Kayak Bapak mikir kela. Iya, benar. Yang ketiga ke keberapa tadi sih? Yang ketiga ya. Yang pertama aina di mana, yang kedua apa, yang yang ketiga man siapa, yang keempat liman milik siapa ya. Liman milik siapa atau punya siapa. Nah, beruntung nih yang ikut. Nah, ikut, Jum. Jadi nanti letakkan kata tanya ini sesuai dengan kalimat. Satu kata tanya aina yang artinya di mana, yang kedua kata tanya maza yang artinya apakah, apa yang ya. Kemudian yang ketiga man artinya siapa, dan yang keempat liman milik siapa atau punya siapa. Oke, selesai ya. Ada pertanyaan untuk 37? Fani, Anin, Ragil, Lulu, Karen, dan lain-lain. Ada pertanyaan untuk 37? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut 38. Ya, 38.
Untuk 38 esai, ini di bawah nih ya. Disajikan tabel berisi tasrif fiil mudore. Oke, tasrif fiil mudore yang tidak lengkap. Peserta didik dapat melengkapinya dengan mengisi fiil mudore sesuai domir dengan tepat. Wah, jadi ini masuk kawaidul lughah. Kawaidul lughah fiil mudhari ya. Kalau materinya tentang keluarga, al-usroh. Nah, mungkin untuk al-usroh ini sebentar. Seperti apa gambaran soalnya dan nanti memahami. Nah, nanti ada tabel ya. Ada tabel. Ada tabel. Tabel fiil mudhari. Oke. Gimana ya? Ini harus Bapak jelaskan dalam buku ya. Kalau begitu Bapak akan buka bukunya ya, biar kalian ngeh gitu ya. Oke. Bapak akan stop dulu screen yang ini. Ya, stop dulu screen yang ini. Oke. Bapak akan ganti dengan screen buku. Buku Bahasa Arab kelas 7. Biar ada gambaran. Ya. Ngomong-ngomong, bukunya sudah muncul belum? Di layar kalian sudah muncul buku belum? Belum. Oh, belum. Oke, bentar ya. Akan Bapak munculkan buku digital, buku PDF yang sebenarnya ini sudah Bapak share linknya kemarin ya. Tinggal kalian download aja. Nah, ngomong-ngomong siapa yang sudah ngedownload buku, Cung? Ya, Pak. Adakah yang sudah ngedownload buku? Yang linknya bit.ly buku apa ya? Bit.ly garis miring Sudah. ya buku underscore MTS underscore oke gitu ya. Nah, ini bukunya tampilannya seperti ini. Sudah muncul belum? Sudah. Ya, kita akan pelajari buku materi materi tentang film mudhari ini ya di soal nomor 38. Ya. Nah, ambil dari buku ini. Kalau buku Erlangga belum punya PDF-nya, jadi Bapak pakai buku yang ini yang dari Kemenagnya yang asli ya. Nah, ini bukan. Nah, ini daftar isi. Muhtawiyatul kitab daftar isi. At-ta'aruf perkenalan. Al-Marafiq Al-Madrasiyah ini artinya fasilitas sekolah. Ada Watul Madrasiyah peralatan sekolah. Al-Unwan alamat. Tadi ya, Al-Unwan ya tidak pernah sempat dibahas. Al-Bait rumah. Oh iya ya, maaf ya. Karena ini semester 2, semester genap. Jadi dari sini nih, mulai semester genap dari halaman 79. Al-Unwan dari Al-Unwan. Kalau tadi mah semester 1 ya. Al-Unwan, Al-Bait rumah, Min yaumatil usroh. Nah, ini dari materi ini nih yang 38 tuh. Min yaumiyatil usroh. Halaman 117. Kita buka langsung. Ya. Halaman 117 dipercepat saja. Oke. Ini sudah halaman berapa? Oh, belum, masih jauh. Nah, ini barangkali ya. Nah, ini temanya nih. Min yaumiyatil usroh. Artinya hari-hari keseharian keluarga gitu ya, hari-hari keluarga di keluarga. Min dari yaumiyah hari-hari al-usrah keluarga, hari-hari keluarga ya. Jadi kehidupan keluarga sehari-hari itulah kemudian maksud nama kadinya gitunya. Nah, ini film mudhari atau contoh aqraul jaridah. Saya membaca jaridah koran. Aktubu darsa, saya menulis pelajaran. Ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. U'iddut ta'am, saya menyajikan makanan. Atbahur ruz, saya memasak nasi. Ashrabul halib, saya minum susu. A'malu fil matbah, saya apa ini? Saya bekerja di dapur. Askunu fil bait, saya tinggal di rumah. Usaidu umi, saya membantu ibu.
Adrusul fikhi, fikha. Saya fikha, saya apa? Belajar fikih. Ak akulul khubza. Saya makan. Nah, makan apa? Khubza. Khubza itu roti. Ya, kue, kue, roti ya. Roti kan di sini ya, kue. Agsilul malabis. Saya mencuci pakaian. Nah, ini nih. Materi ini nih. Ada tabel beginian nanti. Ya. Tapi tidak nyeples seperti ini ya, nggak terlalu sebanyak ini, gitu kan. Ini namanya fiil mudhari. Nah, fiil mudhari ini kan munculnya. Nah, ayat fiil mudhari tadi dinya teh. Nah, fi'lul mudhari. Ta ana a'malu, ana aktubu, ana akra'u, ana akulu, ana asyrabu, ana ajlisu, ana adrusu, ana uidu. Ingat, sebuah yang domirnya ana, saya diawali dengan huruf alif. A, semua tuh yang dimerahkan. Oke, paham ya. Anta diawali dengan ta. Ana akmalu, anta takmalu. Ana aktubu, anta taktubu. Nih materi ini nih halaman 100 berapa ini? Se- Aduh, kurang jelas nih. 130 atau 120 nih ya. Oke. 120. Nanti kalian baca buku halaman 120. Kalau anti takmalina, takina, takina, takina semuanya takina ya. Taktubina, takroina ya semuanya ya. Contoh nih ya. Mau ambil contoh misalnya gitu. Anak akra'u. Nah, anak akra'u. Saya membaca. Gitu kan nih. Nomor tiga nih. Anak akra'u. Saya membaca. Kalau anta, takra'u. Gitu kan. Kalau anti, takro'ina. Ya. Kalau huwa, yakra'u. Kalau hiya, takra'u. Kalau nahnu, nakra'u. Jadi, anak-anakku semua, nomor 38 tuh, nanti instruksinya bahasa Arab begini. Imla al-firad minal jadwal as-sabiq bifi'lil mudhari al-munasib. Nah, udah dapat kalian yang ikut ya. Udah dapat nih bocorannya walaupun nggak nyeples, hanya penjelasan instruksinya. Artinya apa? Imla, isilah, al-firad, titik-titik. Minal jadwal, dari tabel. As-sabiq berikut ini. Bifi'lil mudhari dengan fi'il mudhari al-munasib yang tepat. Jadi nanti anak-anakku semua, ini gambaran saja. Nanti, cing ayat tulis, alat tulisnya mana? Nah, alat tulis nih. Nanti, saudara-saudara ya, nanti ini, ini, ya Allah. Ini teh misalnya begini. Misalnya, kumaha ya? Oh iya, iya. Nah, misalnya, yang ini ada, yang ini titik-titik. Oh, nggak jelas. Umaya itu jelas kening. Setelah pakai ya be. Mana biar jelas, biar jelas, biar jelas. Warnanya jangan kuning. Warna biru lah ya. Nah, misalnya yang lempengan anak ayah, nu ieu titik ayaan, titik-titik ke sini. Eh, sorry. Nu ieu titik-titik gitu kan. Misalnya lagi, nu ieu titik-titik deui. Tah, nu ieu titik-titik deui. Gitu titik-titik, titik-titik. Tah, gambaran natenya gitu. Misalnya nu ieu mah titik-titik, nu ieu aya, nu ieu titik-titik. Tugas kalian itu melengkapi nu titik-titik nanti ya. Halo, bisa dipahami? Fani, Anin, Ragil, Karen, Lulu, wa akhwatukum. Ya, dan teman-temanmu, saudara-saudaramu semuanya, asdiqoikum. Ya, jadi nanti ada tabel seperti ini ayaan, esian titik-titik. Nah, ya sina kumaha anu iya ya teh esina ieu teh tah anu ditutupan ku Bapak teh gitu. Contoh ya mah contoh. Nah, jadi tugas kalian di tabel itu adalah mengisi titik-titik agar lengkap. Pahim tum?
Pahim tuh? Fani, pahim tuh? Anin, pahim tuh? Bagil, pahim tuh? Kairan, dulu, pahim tuh? Abdullah, pahim tuh? Masya Allah, ada Ustadz ya mah. Pak Ustadz Helmi Terima masuk. Bapak. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, nanti bisa dikoreksi kalau salah lah. Nun, nun. Oke. Begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk 38 seperti itu ya soalnya, gambarannya. Lanjut ya. Lanjut ke 39. Buku yang ini Bapak tutup dulu. Bapak akan masuk lagi, share lagi kisi-kisi. Ya, nomor 39 kisi-kisinya seperti apa? 39. 39 kisi-kisinya. Oke, 39. Hmm. Nah, 39 esai. Disajikan kalimat bahasa Indonesia tentang al-bait. Oke, al-bait sudah tadi dijelaskan artinya rumah ya. Peserta didik dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tepat. Nah, itu 39. Jadi dari kisi-kisi itu sudah mungkin bisa dipahami ya. Jadi nanti akan ada instruksi ya, instruksi soalnya tarjim ilal lugatil arabiyah atau tarjim hadhil jumlah ilal lugatil arabiyah. Nah, seperti itu kira-kira soalnya. Artinya tarjim, terjemahkan. Nah, hadhil jumal kalimat ini ilal lugatil arabiyah ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, karena disuruh terjemahkan ke bahasa Arab, maka soalnya bahasa Indonesia. Ah, nanti akan ada kalimat bahasa Indonesia. Kalimatnya seperti apa? Ya, kalian bisa membuka buku lagi tadi ya. Temanya Al-Bait ya. Al-Bait itu rumah. Terus kalian cari-cari terjemah-terjemah. Mungkin di buku itu juga suka terdapat latihan atau atadrib ya, tadribat ya. Nanti ada tadribat yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Atau kalaupun tidak ada nyeples tadrib seperti itu atau latihan seperti itu, setidaknya kalian bisa memahami mufrodat ya. Ada mufrodat tuh yang kalimat Arab kemudian ada artinya. Nah, itu oke, itu ya menerjemahkan. Jadi nomor 39 menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sebaliknya nomor 40 ya. Nah, ini nomor 40 itu mana 40 disajikan kalimat bahasa Arab tentang al-bait sama materinya al-bait. Peserta didik dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Artinya kalau yang ini adalah kalimat bahasa Arab diindonesiakan. Jadi nanti ada instruksi, ada perintah, tarjim hadhil jumal ila lugotil Indonesia. Yang artinya terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Di bawahnya nanti ada kata, ada kalimat, kalimat bahasa Arab, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Temanya tentang Al-Bait. Nah, ingat ya, temanya tentang Al-Bait. Jadi, tema-tema yang ada itu hanya beberapa saja di semester ini ya. Al-Unwan, Al-Bait,
dan al-usroh, yaumiyatil usroh gitu kalau temanya. Kalau ke bahasa Arabanya nanti tadi ada apa kawaidul logohnya ada angka ya al-arqam, kemudian ada fiil mudhari tadi dan ada khobar muqaddam mubtada muakhar. Nah, itu ya tidak terlalu banyak temanya. Nah, buku juga sudah Bapak share gitu kan. Buku itu lebih lengkap gitu. Nah, apakah masih ada waktu? Masih ada sekitar berapa ya? 20 menit ya. 20 menit kita lanjut untuk kelas 7 ini ya. Nomor satu ya. Nomor satu. Kita sekarang nomor satu ya. Nomor satu pilihan ganda. Bapak sengaja mengawalkan yang esai karena esai itu butuh penjelasan biasanya ya. Kalau pilihan ganda biasalah dianggap mudah oleh siswa gitu kan. Sesulit apapun mudah karena ada pilihannya. Gitu kan. Oke, kita akan lanjut. Nomor satu. Disajikan teks sederhana tentang al-unwan, peserta didik dapat mengartikan kosakata yang digaris bawah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang tepat. Oke, jadi nanti ada kalimat bla 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 bla, kalimat bahasa Arab, ada yang digaris bawahi. Itu saja. Pilihan yang tepat dari garis bawah, misalnya yang digaris bawah kata al-ustad. Nah, maka pilihannya A, guru, B, murid, C, penjaga, D, pegawai. Maka jawabannya ustad itu kan guru. Maka pilihan A, guru. Gitu contoh gitulah ya. Tapi bukan itu soalnya. Bapak nggak akan membocorkan. Karena kalau membocorkan itu namanya apa ya? Pelanggaran ya. Pelanggaran. Terus nomor dua. Disajikan, nah temanya masih al-unwan ya. Disajikan kiroah, teks kiroah, ada bacaan ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi alamat sekolah dengan tepat. Ya, jadi nanti ada bacaan panjang ya, bacaan mungkin 2 baris, 3 baris, 4 baris atau berapa baris gitu ya. Yang ditanyakan itu adalah minan nasis sabiq ma unwan misalkan dari teks tersebut di manakah alamat Bapak Lurah, misalkan gitu ya. Ah, A di Jalan Mawar, B di Jalan apa? Nanti begitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke, nomor 3. Untuk anak-anak yang pernah ikut OBA, sudah Bapak ajarkan cara menjawab soal walaupun panjang ya. Dan untuk anak-anak semuanya sekarang Bapak ajarkan. Jadi untuk menjawab soal bahasa Arab misalnya di ABC, kalian fokus dulu ke ujung kalimat. Ujung kalimat itu biasanya di sana letak soal. Minta apa gitu kan, disuruh ngapain gitu kan. Nah, ujung kalimat biasanya pertanyaannya apa. Nah, kalau udah ngerti ujung kalimatnya baru oh nggak usah dijawab, nggak usah dibaca semua juga. Kalau udah ketemu jawabannya langsung ambil cet dari kalimat yang panjang tersebut. Jadi cepat, gitu kan? Oke. Mohon maaf mungkin untuk kisi-kisi tidak akan semuanya tersampaikan karena waktu terbatas. Kita lanjut, waktu yang ada kita manfaatkan. Nomor 3, disajikan tabel mufrodat tentang arkom. Nah, arkom kali lagi, arkom itu adalah angka ya. Arkom, rokmun, huruf, angka, bilangan, ya. Peserta didik dapat menentukan pasangan mufrodat beserta artinya dengan tepat. Oh, jadi gini. Kalau dalam bab arkom, bab angka itu ada simbol angka, ada penyebutan angka, ya. Misalnya simbol angka satu, ya. Misalnya simbol angka satu, maka penyebutannya wahidun atau wahidatun. Gitu. Simbol angka dua, maka penyebutannya isnan atau isnain. Nah, simbol angka tiga, penyebutannya salasah. Nah, nanti seperti itulah.
Jadi ada angka, ada simbol, simbol angka. Nah, dikawinkan, dipasangkan yang tepat yang mana? 20, misalnya 21. Nah, yang perlu kalian pelajari lagi adalah pola-pola angka itu seperti apa yang sudah diajarkan. Baca bukunya bab unwan, bab alamat, di sana ada bab arqam, bab tentang angka-angka ya, bilangan al-adad ya. Al-adad asli, al-adad at-tartibi. Kalau di sini kelas 7 ada asli ya, adad asli. Wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, homsatun, dan seterusnya. Sampai 100. Udah Bapak ajarkan ya. Buka-buka dulu, buka-buka lagi nanti bukunya ya. Oke, Bapak kasih clue aja ya. Kasih kasih gambaran. Gambaran angka yang perlu kalian pelajari di sini angka belasan dan angka puluhan. Apakah itu 18, 19, apakah itu 67, 87, 9, 57. Nah, itu pelajari itu ya, pelajari itu. Oke, nomor 4. Disajikan teks hiwar tentang unwan. Unwan itu alamat. Peserta didik dapat merubah nomor telepon rumah atau angka Arab ke dalam bentuk tulisan atau berbahasa Arab dengan tepat. Nah, sama dengan tadi. Simbol angka diubah jadi simbol angka diubah jadi penyebutannya gitu ya. Itu maksud dari nomor 4 ya, nomor 4. Nah, cuman kalau nomor 4, nah ada ini dulu, disajikan teks hiwar dulu ya. Kalau nomor 3 itu ada tabel dipasangkan, kalau nomor 4 itu ada percakapan dulu. Percakapan dua orang minimal ya kalau percakapan. Ada percakapan dua orang, si A, si B, kemudian si A, si B itu menyebutkan angka, ah, ditulis dalam bentuk angka. Misalnya ditulis dalam bentuk angka, misalnya ditulis dalam bentuk angka 2, oke. Jangan ini, jangan ini. Misalnya ditulis dalam bentuk angka 22. Nah, angka 22 ini diminta ininya sebutannya dalam bahasa Arab gitu. Misalkan ya, gitu. Isnan wa ishrin. Nah, isnan wa ishrun ya. Nah, ini misalnya begini. Jawabannya ada pilihannya nanti. Ah, tapi bukan ini yang dimaksud, angkanya beda nanti ya. Nomor 5. Disajikan kalimat tentang al-unwan. Peserta yang didik dapat melengkapi dialog kalimat dengan kata tanya yang sesuai dengan jawaban yang tepat. Wah, ini kayak yang tadi ya, kayak kalau di esai ya. Kalau di esai kayak yang tadi. Jadi nyari kata tanya ya. Nah, kalau di esai tadi kan ada 4 pilihan kata tanya ya. Kalau di ini, kalau di nomor 5 itu pilihan kata tanyanya cuma satu. Pilih sendiri, kata cari sendiri. A, B, C, D, satu, pilih satu. Gitu kan. Alif, ba, jim, dal, pilih satu. Nah, yang tepat yang mana? Gitu kan. Ketika misal ya, halo, masih ada itu ya, area kene, Fani, Anin, Ragil, Lekeiren, Lulu, dan lain-lain. Ada, Pak. Oke, ya tadi tadi dicontohkan tentang mais muka ya. Oke, sekarang misalnya dicontohkan apa lagi? Misalnya dicontohkan titik-titik haluka. Alhamdulillah bihoir. Apa pertanyaan yang tepat? Ada yang bisa jawab? Titik-titik haluka, tanda tanya. Alhamdulillah bikhair. Titik-titiknya itu diisi dengan apa? Kaifa haluka. Nah, diisi dengan kata kaifa. Jadi kalau disambungkan jadi kaifa haluka. Nah, itu contoh. Kalau soalnya ya bukan itu. Makanya pelajari kata tanya yang ada di materi.
Di sini ada, kalau dilihat di kayak kisi-kisi ada kata tanya kam, mungkin kata tanya yang lainnya lagi, ma, kam gitu kan. Nah ini ada kuncinya di sini di kolom kedua nomor kompetensi dasar nih di kompetensi dasar ada kata tanya ma, kam gitu kan. Oke nomor 6 ya. Waktu tersedia semakin menipis ya 8:19. Nomor 6 disajikan gambar tentang al-unwan. Peserta didik dapat mengartikan makna sesuai gambar dengan tepat. Oke. Oke. Di sini nanti akan ada gambar. Ya. Misalnya, jadi, nah ini soalnya bagus. Ini nomor berapa ini? Nomor nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi nanti ada gambar ya. Gambarnya itu gambar sebuah kartu nama ya. Kartu nama tapi sederhana, tidak. Oh, ini gambarnya kurang ini ya. Tapi kan karena sengaja dibikin sederhana itu supaya fokusnya ke kata-katanya ya. Nggak dibikin desain kayak kayak background ini enggak. Hanya gambar biasa saja kotak. Di kotak itu ada tulisan ya nama orang, alamat apa ya, profesinya apa, alamatnya di mana gitu, gitu rumahnya di mana, sekolahnya di mana, jalan. Nah, nanti ditanya itu kira-kira apa gitu kan? Apa tadi pertanyaannya? Peserta didik dapat mengartikan makna dapat mengartikan makna ya, mengartikan makna ya. Mengartikan makna tuh ya, mengartikan makna. Nah, nanti di gambar itu ada yang ciri yang menonjol. Misalnya ada yang di cirian, di garis, di buludan, di garis merah. Nah, itu yang dimaksud ya. Maknanya apa itu? Itu gitu kan. Tuh. Maknanya apa tuh yang dilingkari gitu kan. Nah, itu kira-kira begitulah untuk nomor 6. Nomor 7. Nomor 7 disajikan 8 kata acak. Disajikan 8 kata acak. Ada 8 kata yang acak. Berarti kalau acak disuruh menyusun ya. Pasti gitu ya. Peserta didik dapat menentukan nomor peserta didik dapat menentukan bukannya ya benar. Disajikan 8 kata acak tentang tentang alamat masjid. Oh, ini peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat dengan tepat. Nah, betul yang ini ya. Yang nomor 7 ya. Jadi nanti ada kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diurutkan yang tepatnya seperti apa gitu. Nah, ini pakai ini enggak ya? Enggak ada kalimat di garis bawah. Oke. Tapi Bapak sengaja untuk nomor 7 itu sengaja diawali dengan kata yang di garis bawah. Lebih mudah lagi ya. Nah, karena alamat masjid ya pasti ya, ya alamat masjid lagi dari kata alamat. Alamat masjid anu gitu kan. Nah, lebih mudah lagi ya. Nomor 8. Disajikan teks bacaan tentang Al-Unwan, peserta didik dapat menentukan nomor handphone dengan tepat. Nomor handphone. Ya. Nomor 8, nomor handphone. Untuk nomor handphone, seperti dalam bahasa Indonesia. Ya. Seperti dalam bahasa, Bapak suka menjelaskan, seperti dalam bahasa Indonesia, penyebutannya dari kiri. Dari kiri ke kanan. Tak, 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 gitu ya. Termasuk nomor nomor telepon juga. Cuman nomor telepon biasanya diawali dengan kode wilayah. Misalnya eh, Jakarta 021 dalam kurung. Terus kesananya 78 9 10 gitu dan seterusnya. Kalau Bandung 022, kalau Kuningan 032 0232 misalkan dan seterusnya ya. Itu sama dari kiri dulu. Cuman kalau yang nomor telepon diawali dari yang dalam kurung dulu, dari kiri.
ke kanan, set gitu ya, set. Oke, handphone lebih mudah, 081234567891 misalkan gitu. Nah, itu disuruh apa tadi? Disuruh menentukan nomor telepon, menentukan nomor telepon dengan tepat. Mana tadi? Oh iya, iya. Sorry, sorry. Nomor 8 ya. Jadi nomor telepon, nomor telepon saha. Jadi di sana nanti tersaji, di kalimat itu tersaji antara nomor telepon pribadi orang dengan nomor telepon tempat kerjanya. Misalkan kalau Bapak nomor HP Bapak atau nomor telepon sekolah kalau ada. Yang di itu nanti pilihannya begitu. Apakah yang ditanyakan nomor telepon sekolah atau nomor telepon pribadi guru atau seseorang pegawai gitu ya. Harus jeli ya, karena nanti akan ada dua nomor telepon yang tersedia dalam bacaan ya. Dua nomor gitu ya. Lanjut nomor 9. Disajikan kalimat tentang unwan, masih tentang unwan ya. Tadi dapat merubah nomor telepon rumah atau angka Arab ke dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Nah, ini juga antara simbol dengan penyebutan, simbol angka dengan penyebutan. Nah, berarti nomor 9 ini menyebutkan ya, menyebutkan misalkan angka 10 jadi asyaratun. Simbol angka 10 jadi asyaratun gitu kan. Simbol angka 14 jadi arba'at asyara gitu dan seterusnya ya. Ya, clue-nya adalah nomornya nomor kalau enggak belasan ya nomor puluhan gitulah itu ya. 22, 44, 88 dan seterusnya ya. Nomor 10 ya. Mungkin sampai nomor 10 karena waktu ya. Atau mungkin sampai nomor 12 ya menjelang ini. Nomor 10. Disajikan teks naratif tentang unwan peserta didik dapat menentukan tema dengan tepat. Wah, ini soalnya HOTS ya, menentukan tema ya. Jadi ada kalimat panjang, satu, dua, tiga, misalkan tiga baris ya. Nanti kalian biasanya suka ada kalimat al-fikrah al-asasiyah, tema utama ya. Nah, gitu biasanya. Oke, habis waktu ya. Oke, sepertinya tadi terlempar ada gangguan sinyal. Oke, dan waktu juga sudah cukup. Kita sudahi saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai nomor itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semoga sukses. Silakan boleh keluar dari ini live keluar dari Zoom. Ya, silakan semuanya boleh keluar. Oke. Oke, Pak.